Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Pada malam ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita di pengujian dan implementasi sistem. Adapun pokok bahasan yang kita bahas ini yaitu model evaluasi sistem informasi. Nah, salah satu model-model evaluasi sistem informasi itu yaitu teknologi acceptance model atau biasa disingkat dengan TAM. Nah, apa sih TAM itu rekan-rekan? Ya, TAM merupakan salah satu model yang dibangun untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi komputer. Ya, minggu lalu kita sudah bahas masalah implementasi dan juga pemeliharaan sistem. Nah, pada saat implementasi sistem, kita kan membuat namanya user acceptance test ya, atau pengujian penerimaan oleh user. Nah, di situ rekan-rekan lebih kepada pertanyaan ke fungsionalitas dari aplikasinya ya. Tujuannya kalau ada yang tidak setuju gitu ya, tidak paham dan sebagainya, maka harus kita diperbaiki gitu ya, yaitu terjadi error dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk teknologi acceptance model ini maksudnya itu sistemnya sudah jalan beberapa bulan bahkan tahun gitu ya. Artinya sudah melewati user acceptance test. Nah, rekan-rekan, TAM ini itu diperkenalkan pertama kali oleh Fred Davis pada tahun 1986. Nah, dalam perjalanannya rekan-rekan sampai dengan saat ini TAM sudah mempunyai 3 versi ya. Nah, ini berikut ini adalah versi terakhir ya, yaitu ada tambahan external variable. Nah, berikut ini rekan-rekan faktor ya atau konstruk yang mempengaruhi penerimaan teknologi ya, teknologi acceptance model. Yaitu yang pertama perceived use of use ya, kemudahan untuk menggunakan ya. Nah, jika mengalami mudah penggunaannya, maka harusnya aplikasi tersebut berguna. Perceived usefulness ya. Nah, pengaruh dari kemudahan penggunaan dan kegunaan dari aplikasi, maka ada attitude toward using ya, keinginan untuk menggunakan kemudian aplikasinya. Nah, dari attitude toward using ini maka akan berpengaruh pada behavioral intention to use, yaitu behavior, kebiasaan ya, kebiasaannya untuk menggunakan terus-menerus aplikasinya. Setelah itu maka akan mempengaruhi actual system use ya. Nah, selain faktor-faktor ini ada lagi namanya external variable ya. Jadi rekan-rekan, TAM itu yaitu pemakai teknologi itu akan mempunyai niat menggunakan teknologi ya, use perceive usefulness jika merasa sistem teknologi bermanfaat ya dan mudah digunakan.
perceived use of use. Nah, tujuan dari penggunaan teknologi acceptance model ini ada beberapa ya. Yang pertama yaitu menjelaskan dan memperkirakan penerimaan pengguna terhadap suatu sistem informasi. Ya, itu tadi dilihat dari faktor-faktor tadi ya, kemudahan penggunaan, kemudian perceived usefulness, aplikasinya berguna, kemudian ada niat untuk menggunakan. Tujuan lain yaitu menyediakan suatu basis teoritis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan terhadap suatu teknologi dalam suatu organisasi. Tujuan lain yaitu menjelaskan hubungan sebab akibat antara keyakinan ya akan manfaat suatu sistem informasi, itu tadi ya, perceived usefulness, dan kemudahan penggunaannya, perceived ease of use, dan perilaku, tujuan atau keperluan ya, yaitu tadi attitude toward using, dan penggunaan aktual dari pengguna atau user sistem informasi. Nah, manfaat yang bisa kita ambil jika meneliti menggunakan teknologi acceptance model ini yaitu kita dapat meningkatkan produktivitas pengguna. Ya, dengan cara tadi dia tahu fungsinya apa, kemudian cara menggunakannya seperti itu. Nah, manfaat lain yaitu dapat meningkatkan kinerja pengguna. Dia sudah tahu cara penggunaannya sehingga dia ada attitude toward using, yaitu niat untuk menggunakan aplikasi tersebut sehingga meningkat menjadi behavior, menjadi kebiasaannya sehari-hari. Nah, manfaat lain yaitu dapat meningkatkan efisiensi proses yang dilakukan pengguna. Nah, faktor-faktor dalam teknologi acceptance model, rekan-rekan, ada 3 faktor. Faktor pertama yaitu berfokus pada teknologi itu sendiri, misalnya pengalaman pengguna terhadap penggunaan teknologi yang sejenis ya. Misalnya dia menggunakan aplikasi keuangan gitu ya, aplikasi akuntansi. Mungkin dia pernah dengar namanya, mungkin Mayop, Accurate, dan sebagainya ya. Sehingga dia tahu kegunaan aplikasi itu gitu, yaitu misalnya memudahkan membuat laporan keuangan, atau misalnya Gojek gitu ya. Gojek, oh dia pernah dengar itu bisa kita gunakan misalnya untuk mengantar kita ke suatu tempat ya, bisa menggunakan roda 2, bisa menggunakan roda 4. Kemudian ada aplikasi yang lain yang sejenis, misalnya Grab atau Maxim gitu. Jadi dia sudah bisa menganalogikan Maxim atau Grab tadi dengan Gojek tadi. Faktor kedua adalah reputasi akan teknologi tersebut ya yang diperoleh oleh pengguna. Seperti tadi Gojek misalnya, oh ternyata banyak yang menggunakan. Kemudian faktor ketiga yang mempengaruhi persepsi pengguna terhadap kemudahan menggunakan teknologi adalah tersedianya mekanisme support yang handal ya, alat dukung ya, entah itu misalnya cara menggunakannya, atau bila dia ada kendala dia bisa nanya ke siapa, kemana gitu ya. Ya.
Nah, berikut ini konstruk di TAM ya. Tadi sudah kita bahas di slide-slide awal ya. Jadi ada 5 bisa ditambah 6 yaitu eh, variabel eksternal. Nah, konstruk yang pertama yaitu perceived usefulness, yaitu faktor ini atau konstruk ini sejauh mana seseorang secara bahwa menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan kinerja pekerjanya. Kemudian perceived ease of use, yaitu sejauh mana seseorang secara bahwa menggunakan suatu teknologi akan terbebas dari usaha ya karena mudahnya penggunaan. Kemudian attitude toward using, ya saya salah di sini, yaitu perasaan-perasaan entah itu positif maupun negatif dari seseorang jika melakukan perilaku yang akan ditentukan. Kemudian behavioral intention to use, yaitu suatu keinginan atau niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Sedangkan aktual teknologi use yaitu penggunaan sesungguhnya dari teknologi. Nah, model-model evaluasi sistem itu rekan-rekan mempunyai kelebihan dan kekurangan ya, termasuk di TAM ini. Nah, kelebihan TAM ini rekan-rekan, TAM ini merupakan model perilaku yang bermanfaat untuk menjawab pertanyaan ya. Mengapa banyak sistem teknologi informasi itu gagal diterapkan karena pemakaian tidak mempunyai niat untuk menggunakan ya. Jadi faktor-faktor atau konstruk tadi rekan-rekan kita sudah bisa menduga misalnya kenapa teknologi informasi itu gagal ya, bisa kita tarik ke belakang, yaitu misalnya tidak ada niat untuk menggunakan. Kenapa tidak ada niat untuk menggunakan? Ya mungkin karena penggunaannya itu susah ya, atau aplikasinya itu kegunaannya tidak terlalu banyak. Nah, kelebihan lain rekan-rekan, TAM ini dibangun dengan dasar teori yang kuat ya. Jadi hampir 3 kali versi TAM itu bagian 5 tadi itu, terutama 4 bagian yang di awal itu tidak berubah ya. Kemudian TAM telah diuji dengan banyak penelitian ya, dan hasilnya sebagian besar mendukung dan menyimpulkan bahwa TAM merupakan model yang baik. Oke, rekan-rekan bisa cari di Google Scholar ya untuk evaluasi penggunaan sistem ya. Penggunaan sistem selain TAM itu banyak ya, ada hot model, ada UTAT dan sebagainya. Silakan dibandingkan. Nah, kemudian kelebihan lain rekan-rekan, model ini merupakan parsimoni. Nah, apa sih parsimoni? Yaitu model yang sederhana tetapi valid. Nanti kita praktekkan cara menghitungnya. Nah, tadi kelebihan-kelebihan dari TAM. Adapun kelemahannya rekan-rekan, TAM ini hanya memberikan informasi atau hasil yang sangat umum. Ya, itu tadi dari faktor-faktor tadi. Nah, kalau misalnya niat, nah niatnya seperti apa gitu kan kita tidak tahu ya, apakah dia terpaksa menggunakannya karena dia bekerja di situ dan sebagainya, yaitu tidak sampai ke sana. Kemudian perilaku pemakai sistem informasi di TAM itu tidak dikontrol ya dengan kontrol perilaku yang membatasi niat perilaku seseorang. Kemudian perilaku yang diukur di TAM seharusnya adalah pemakaian
ya, atau penggunaan teknologi sesungguhnya, ya, yang di paling ujung tadi. Ya, kadang kita ngukurnya hanya sebatas sampai behavior intention saja, ya. Kemudian penelitian-penelitian TAM umumnya hanya menggunakan sebuah sistem informasi saja, ya, seharusnya lebih dari satu. Kelemahan lain yaitu beberapa penelitian TAM itu menggunakan subjek mahasiswa, ya, padahal seharusnya merefleksikan dengan lingkungan kerja yang sebenarnya. Ya, jadi tergantung tempat penelitiannya rekan-rekan, ya. Seharusnya kalau di perusahaan, ya perusahaan itu sendiri gitu, karyawannya sendiri gitu, bukan mahasiswanya, ya. Tapi ya karena biasanya susah untuk mendapatkan responden, ya biasanya mahasiswa yang diminta untuk mengisi kuesioner. Penelitian-penelitian TAM hanya menggunakan subjek tunggal sejenis saja, yaitu contohnya tadi mahasiswanya tadi saja gitu, atau karyawannya saja gitu, ya. Kemudian penelitian-penelitian ini umumnya hanya melibatkan waktu satu periode, ya, tetapi banyak sampel individu. Kemudian penelitian-penelitian TAM hanya menggunakan sebuah tugas saja. Penelitian TAM kurang dapat memperjelas hubungan variabel-variabel dalam model, ya. Berikut ini contoh pertanyaan pada kuesioner, ya. Di sini saya mencontohkan hanya 4 konstruk, ya, yaitu perceived use of use, kemudian perceived usefulness, kemudian behavior intention to use, dan juga attitude toward using, ya. Tadi ada 6 tadi, ya, yaitu actual to use dan juga variabel eksternal, ya. 2 itu tidak saya masukkan karena waktu saya untuk penelitian kemarin itu terbatas gitu, ya. Ya, adapun penelitian yang saya lakukan yaitu di SIAM, Sistem Informasi Akademik Mahasiswa, ya. Jadi responden saya itu mahasiswa. Jadi beberapa pertanyaan lain yaitu dia dari prodi mana, kemudian jenis kelaminnya apa saja, laki-laki dan perempuan, dan semester saat dia mengisi, ya. Nah, SIAM itu kan baru kita aplikasikan dari tahun 2019, ya. Jadi penelitian saya itu di tahun 2020, tahun kemarin gitu, ya. Jadi baru sekali. Nah, berikut ini pertanyaan-pertanyaannya, ya. Kalau perceive ease of use, pertanyaan saya, apakah SIAM itu mudah untuk dipelajari, digunakan, dipahami, diingat, dan diakses gitu, ya. Nah, dia menjawab menggunakan skala Likert, ya, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju, ya. Sangat tidak setuju saya kasih nilai 0, tidak setuju itu 1, setuju itu 2, sangat setuju itu 3. Nah, kemudian untuk perceived usefulness itu 3 pertanyaan saya, yaitu SIAM memberikan data yang akurat, kemudian apakah SIAM menjadikan administrasi lebih mudah, kemudian apakah SIAM meningkatkan produktivitas, ya. Sedangkan behavior intention to use, saya mengajukan 2 pertanyaan, yaitu memotivasi mahasiswa lain untuk menggunakan SIAM. Saya suka dalam menggunakan SIAM.
Kemudian faktor attitude toward using, itu ada 3 pertanyaan saya ajukan. Yang pertama, apakah saya nyaman dalam penggunaan SIAM? Maksudnya ini mahasiswa ya. Kemudian apakah mahasiswa memahami cara penggunaan SIAM? Serta mahasiswa merasa nyaman, pertanyaan sama ya, hasilnya beda ya, nanti saya perbaikin. Nah itu tadi pertanyaan pada kuesioner ya. Berikutnya perhitungan. Oke, dari pertanyaan pertanyaan tadi saya mendapatkan jawaban sebanyak 142 responden ya, yang berada di semester 5, semester 3, semester 1, semester 7 ya. Ya, semester ganjil semua. Nah, jenis kelaminnya ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian prodinya ada yang S1 Sistem Informasi dan ada D3 Manajemen Informatika. Oke, skala Likert saya tadi saya ralat ya, bukan dari 0 ke 3 tapi dari 1 ke 4 ya. Oke, saya dapat nominalnya seperti ini. Lalu saya mulai pisah-pisahkan ya. Nah, dari segi pendidikan yang ngisi itu 134 dari S1, 8 dari D3. Kemudian laki-laki berjumlah 115 dan perempuan itu 27. Ya. Semester 1 itu ada 15 orang, semester 3 100 orang, semester 5 itu ada 10. Nah, kemudian nilainya itu rekan-rekan perhitungannya kurang lebih seperti ini. Yang pertama, saya jumlahkan total jawaban dari per orang. Ya, dengan menggunakan rumus sum. Kemudian dari PUOU1 sampai dengan ATU 14. Oke, dicari semua. Nah, setelah dapat, lalu kita cari korelasinya ya, yaitu dengan menggunakan rumus person ya, seperti ini, yaitu person kemudian array sel 1 sampai sel 2 ya. Jadi dari atas tadi satu kolom, satu faktor, satu pertanyaan, saya gabungkan ya dari atas ke bawah, lalu saya bandingkan dari penjumlahan total yang di pojok samping tadi ya, menghasilkan angka ini ya. Misalnya untuk POUU 1 itu 0,9, kemudian PU6 itu 0,8 ya. Nah, setelah mendapatkan itu lalu kita cari T hitungnya ya. Adapun rumus T hitung yaitu akar dari jumlah responden dikurang 2 ya, kemudian dikalikan dengan person tadi
lalu dibagi dengan akar 1 dikurang ya 1 dari sana, rumus dari sana kemudian dikurang dari persen dipangkatkan 2, hasilnya ini 28,285 ya untuk POU 1. Sedangkan untuk PU 6 itu 15,49. Setelah dapat T hitung, rekan-rekan lalu kita cari T tabelnya ya untuk pembanding. Adapun rumus T tabel itu yaitu sama dengan TAINP, kemudian probability-nya, kemudian degree of freedom-nya ya kemungkinan besar. Nah, di sini saya menghitung itu tingkat keakurasinya 95% ya. Kemudian degree of freedom-nya itu 141, itu didapat dari total responden dikurang 2 ya. Nah, rumusnya seperti ini. 2 dikali 0,05, 0,05 itu 5% ya, yaitu 100 kurang 95% ini ya. Kemudian degree of freedom-nya yaitu 141, sehingga menghasilkan 1,655. Nah, setelah dapat T tabelnya, lalu kita bisa menentukan apakah itu valid atau tidak ya. Caranya yaitu dengan membandingkan T hitung T hitung itu harus lebih besar dari T tabel ya. Jadi jika T hitungnya ini lebih besar daripada T tabel maka valid ya. Ini kebetulan valid semua. Oke, jadi karena valid semua rekan-rekan, maka faktor-faktor dari atau konstruk-konstruk dari TAM itu diterima semua ya, yaitu saling mempengaruhi. Oke, pertemuan kita kali ini hanya sampai di sini saja. Jika rekan-rekan ada niat skripsinya menggunakan TAM ini, bisa menghubungi saya lebih lanjut. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.